tercerahkan itu adalah hasilnya, bukan prosesnya. Dia sudah sabar, berarti dia sudah dapat hasilnya. Prosesnya untuk menjadi sabar itu dari pengetahuan, latihan, masukan dari orang lain. Riyadhah adalah latihan spiritual, latihan untuk menahan makan, menahan minum. Barulah dia sampai kepada level sabar. Ketika dia sabar itu dia dikatakan dia sedang mendapatkan cahaya, dia tercerahkan. Dia sudah dapat pencerahan. Agaknya lebih kurang demikian, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, barakallah. Baik, dua orang lagi mungkin ya. Persilakan Ibu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya, aku kan pertama aku udah bilang nih sama suamiku sholat, terus tiba-tiba adalah yang bilang gak usah dikasih tahu lah suami sholat, nanti sholat sendiri gitu kan. Apa yang harus saya lakukan gitu Pak Ustadz? Al-mu'minun laki-laki wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, melarang mungkar. Jadi kalau ada seorang istri ngajak suami sholat, ngajak suami puasa sunat, dia sedang menjalankan agamanya. Kalau ada kawan, tetangga ngasih tahu, suamimu nggak usah kamu urus, berarti dia sedang meninggalkan ajaran agama. Dia nggak ngerti agama. Rahimallahu mara'an aiqadha ahlahu. Allah memberikan rahmat kepada seorang suami yang membangunkan istrinya. Selanjutnya hadis itu, rahimallahu mara'atan aiqadha zaujaha. Allah memberikan rahmat kepada seorang istri yang membangunkan suaminya untuk beribadah. Jadi ibu, kakak, siapapun yang sedang berusaha keras supaya suaminya jadi orang baik, dia sedang menjalankan ajaran Islam. Kuntum khairu ummah, kamu umat orang paling baik. Ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang buat baik. Siapa orang pertama yang kita ajak buat baik? Orang yang serumah dengan kita, sekamar dengan kita, setempat tidur dengan kita. Jangan sampai satu kasur dua mimpi. Mudah-mudahan kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik sabar. Sabar menjalankan agama, sabar meninggalkan maksiat, sabar menerima ujian. Sabar ngajak suami. Demikian, wallahu a'lam. Baik, masih ada satu slot lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya persilakan saya. Masih banyak ternyata. Ibu Bapak Abi Hafiz dari Bekasi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Tadi kalau saya angkat gitu ya, sepertinya kan antara sabar, ini kembali ke materi ya. Antara sabar dan syukur ini seperti dua sisi mata uang ya. Artinya kita hidup ini kalau nggak sabar ya syukur. Kemudian dijelaskan juga bahwa sabar ini adalah suatu proses, hasil dari proses. Nah, ada penjelasan bahwa orang miskin ataupun misalnya orang tadi yang menghadapi kesulitan itu tidak sabar. Nah, pertanyaannya, kita bagaimana kita tahu bahwa kita itu sabar
dan prosesnya sampai sejauh mana bahwa itu akan menghasilkan sabar itu sendiri. Jadi artinya memaknai arti kata berarti yang seperti apa ini Ustaz? Ya. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan. Sabar itu adalah hasilnya. Prosesnya untuk mendapatkan sabar itu pengetahuan, persahabatan, percobaan. Setelah tahu, persahabatan disabarkan orang lain, nasihat, lalu kemudian percobaan, dicoba, coba, barulah dia sampai pada satu stasiun namanya sabar. Kapan kita sadar bahwa diri kita sabar? Ustaz Somad ini kayaknya orangnya sabar. Ketika kita merasakan tidak ada gejolak perlawanan dalam diri kita. Tidak terasa dia, tidak ada melawan. Kita menerima. Berarti 3 proses tadi kita berhasil. Pengetahuan. Hai Abdul Somad, bahwa sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, sendal kamu ini memang sudah kamu usahakan, kamu letakkan di tempat yang bagus, aman, tapi memang sudah tertulis. Ini proses menuju sabar dan pengetahuan. Lalu kemudian dengan persahabatan datang sahabat ngasih tahu. Sabar Ustaz ya, memang di masjid ini sering hilang sendal. Lalu kemudian percobaan, saya mencoba untuk dengan cara metode menarik nafas, dengan berzikir, dengan istirja mengembalikannya kepada Allah. Lalu sampai pada level enggak ada lagi gejolak di hati saya, tidak lagi ada perlawanan di pikiran saya. Barulah saya sadar bahwa saya sedang berada di makom, di level sabar. Yang tahu itu siapa? Yang tahu ya diri saya sendiri. Selama ini saya merasa sabar, orang lain menduga saya sabar. Ustaz Somad itu kayaknya sabar. Tadi saya lihat dia pulang dari masjid nggak pakai sendal. Sabar kayaknya dia. Kayaknya. Padahal sebetulnya di dalam itu ada gejolak yang luar biasa. Perlawanan, kenapa yang hilang sendal saya, kenapa bukan sendal dia, bla 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 dan seterusnya. Tapi ketika dengan proses-proses tadi, akhirnya saya mengalami ketenangan batin, tidak ada gejolak. Saya sedang sabar. Maka dikatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Karena orang yang gerasak gerusuk, Allah nggak suka. Allah nggak mau bersama dengan dia. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terakhir mungkin sebagai closing statement berkaitan dengan syukur ini, Ustaz. Kalau selama ini kan syukur itu seringkali kita pahami sempit gitu saja. Bahwa syukur itu ya dengan melafazkan alhamdulillah, itu dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Padahal tadi yang Ustaz sampaikan di antara 11 poin itu bahwa syukur itu juga harus dilakukan dengan badan kita ibadah, dengan harta kita bersedekah, berwakaf dan lain-lain. Gitu. Dengan hati kita juga harus ada amalan syukurnya dengan hati. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa definisi syukur yang sesungguhnya itu berarti mengoptimalkan semua yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih untuk melakukan sesuatu yang Allah cintai gitu saja. Itu definisi syukur yang sebetulnya. Jadi nggak terlalu sempit yang selama ini kita pahami. Syukur itu hanya sebatas melafazkan alhamdulillah. Mohon dikuatkan, dicerahkan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah ya Allah, syukur ya Allah. Dia udah bersyukur, tapi baru syukur dengan lisan. Syukur dengan badan belum. Lalu kemudian dia ambil wudhu, dia sholat, dia sujud syukur, dia sholat sunat. Dia sudah bersyukur, tapi baru syukur dengan badan.
Syukur dengan hartanya belum. Dia bayar zakat, dia infak, dia sedekah, dia wakaf. Dia baru bersyukur dengan harta. Tapi hatinya belum. Kalau dia bersyukur dengan hati, dia merasa bahwa lisan saya, badan saya, harta saya bukan punya saya. Semuanya punya Engkau ya Allah. Dan saya pun enggak ada apa-apanya di sini. Karena kalau baru bersyukur dengan harta, nanti muncul, kalau namanya enggak disebut, enggak datang. Kalau enggak diabadikan di prasasti, marah-marah. Kalau syukur dengan hati itu enggak gitu. Bahwa ini semua bukan punya saya. Ini punya Engkau ya Allah. Aku bersyukur pada Engkau. Engkau jadikan bersyukur. Padahal aku sebenarnya waktu lahir dulu enggak punya apa-apa. Dan setelah Engkau berikan ini semua, aku bisa bersyukur. Aku bisa bersyukur. Aku bisa bersyukur. Hakikat sampai pada puncak bahwa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, hanya Allah semata. Kalau udah sampai pada level itu, mau disebut orang ya nggak apa-apa, mau nggak terima kasih nggak apa-apa. Saya alhamdulillah diketemukan Allah dengan orang-orang yang model begini. Bapak kan udah sering ditipu orang. Ya nggak apa-apa Pak Ustadz, makin ditipu, rezeki saya makin lancar. Ada memang makhluk yang unik-unik. Ketemu dengan orang yang sampai ke level itu, kayaknya nggak ada masalah hidupnya. Bapak sering ditipu orang, dibohongi orang. Saya makin ditipu, makin dibohongi, makin lancar rezeki saya Pak Ustadz, nggak ada yang berkurang. Nah, ini udah kena syukur di hati. Nah, jadi kalau udah bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan badan, bersyukur dengan harta benda, sempurnalah kita syukur sebenar-benar syukur. Wa may yashkur, siapa yang bersyukur, fa inna ma yashkuru li nafsih. Dia sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit orang hamba-hambaku yang pandai bersyukur.